Apa sebenarnya haji wada itu? Kapan terjadinya? Bersama siapa? Disertai berapa jamaah? 11.115 jamaah. Kemudian di antara haji wada ini ada beberapa pesan Rasulullah yang dirangkum dalam isi pidato haji wada. Apa saja isi dari pidato haji wada? bahwa
dan kemudian Rasulullah meninggal dunia, maka akhirnya para sahabat melanjutkan dakwah dari Rasulullah. Kemudian bagaimanakah reaksi dari para sahabat? Reaksi para sahabat setelah Rasulullah meninggal dunia ini, apakah mereka kemudian akan lari dari Islamnya atau justru membawa Islam lebih baik lagi untuk menjadi seorang pelajar sebagai Rasulullah? Maka selanjutnya
Yang ketiga, motivasi ajaran Islam. Pada awal Islam, tanda sebenarnya itu ya, tanda-tanda bahwa Rasulullah SAW terlihat. Rasulullah pergi ke Uhud untuk sholat atas orang-orang yang mati syahid karena adanya orang yang tidak berpisah. Pada hari Senin, sepulang dari Bati dalam perjalanan, tiba-tiba Rasulullah merasakan pusing di kepala dan panas tubuhnya naik. Beliau sakit 14 hari dan tetap sholat bersama sahabat selama 11 hari di masa sakitnya. Pada hari Rabu, panas beliau semakin tinggi dan beliau meminta untuk diguyur badannya. Sewaktu sakitnya makin parah, Rasulullah meminta kepada istri-istrinya yang lain untuk dirawat di rumah Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Rasulullah meninggal di rumah Siti Aisyah binti Abu Bakar dan dikuburkan di sana. Reaksi sahabat ketika Rasulullah wafat, banyak di antara sahabat dan kaum muslimin yang tidak percaya bahwa Rasulullah wafat. Rasulullah SAW mengeluarkan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman manusia yang dengannya manusia akan selamat dalam hidup di dunia sampai di akhirat. Masa kehidupan Rasulullah di Mekah sebelum diangkat menjadi Rasul selama 40 tahun dan menjadi Rasul selama 13 tahun, sedangkan di Madinah selama 10 tahun. Yang kedua, perubahan besar yang dibawa Islam. Ditolak dari perlengkapan dasar masyarakat Islam di Madinah, terjadilah perubahan sosial yang sangat dramatik. Hal ini disebabkan karena Muhammad dengan ajarannya memberi suasana yang kondusif bagi tumbuhnya peradaban manusia dalam segala bidang. Di samping kebenaran ajaran Islam itu sendiri, perubahan yang pertama dari segi agama. Semula menyembah berhala berubah menganut agama Islam yang setia. Yang kedua, dari segi kemasyarakatan, semula terkenal sebagai masyarakat yang tidak mengenal kemanusiaan, sehingga tidak ada lagi merendahkan martabat eksploitasi wanita dan perbudakan. Yang ketiga, dari segi politik, Arab tidak lagi sebagai bangsa yang cerai-berai karena kesukuan, tetapi berkat ajaran Islam berubah menjadi bangsa yang besar dan bersatu. Bangsa Arab menjadi bangsa besar yang digabungi oleh bangsa lainnya. Yang paling ketiga, motivasi ajaran Islam terhadap peradaban Islam. Yang pertama adalah Islam sangat menghargai akal. Yang kedua, Islam mewajibkan setiap laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang ketiga, Islam melarang taklid buta. Yang keempat, Islam mengarahkan pemeluknya supaya menggali sesuatu yang belum diungkapkan. Yang kelima, Islam memerintahkan setiap pemeluknya untuk mencari keridhaan Allah. Yang keenam, Islam
Sekian, kasih. Jalannya kelompok dua. Bismillahirrahmanirrahim. Begini saya di sini akan mempresentasikan tentang faktor perlindungan terhadap Islam. Yang pertama, wafatnya Rasulullah. Pada awal surat Al-Qur'an Hijriah, pada Rasulullah SAW akan meninggalkan umat Islam mulai terlihat. Saat itu, Rasulullah pergi ke Uhud untuk sholat atas orang-orang yang mati hadir di sana, layaknya orang-orang yang hendak berpisah. Beliau sakit selama 14 hari dan tetap sholat bersama sahabat selama 11 hari. Saat itu ketika sakitnya Rasulullah semakin parah, beliau memutuskan untuk pindah ke rumah Aisyah. Lalu di riwayat lain dikatakan pada hari Rabu tepatnya 5 hari sebelum Rasulullah wafat, suhu badan beliau semakin tinggi sehingga beliau semakin demam dan menggigil. Keadaan itu membuat kaum muslimin cemas dan khawatir kalau Nabi wafat. Sewaktu Nabi mengetahui kecemasan kaum muslimin, beliau ingin menjumpai mereka. Baru beliau bersabda, "Wahai manusia, saya mendengar bahwa kamu sekalian merasa cemas kalau Nabi sudah meninggal dunia. Pernahkah ada seorang Nabi yang hidup selamanya? Kalau ada, maka aku akan dapat pula hidup selamanya. Saya akan menemui Allah dan kamu akan menyusul." Lalu Rasulullah SAW ngomong berkata pada Rabiul Awal tahun ke-19 Hijriah bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Reaksi sahabat ketika Rasulullah SAW wafat, banyak di antara sahabat dan kaum muslimin yang tidak percaya bahwa Rasulullah wafat, terutama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sangat marah sekali mendengar kabar wafatnya Rasulullah SAW. Tetapi setelah Abu Bakar membenarkan berita kewafatan Rasulullah SAW itu dengan membaca firman Allah surat Al-Imran ayat 144, maka barulah ia percaya. Rasulullah meninggalkan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman manusia yang dengannya manusia akan selamat dalam hidup di dunia sampai akhirat. Poin kedua, perubahan yang dibawa oleh Islam. Dari segi agama, bangsa Arab masih menyembah berhala berubah mengenai agama Islam yang setia. Yang kedua, dari segi kemasyarakatan, pada sisi kemasyarakatan yang semula terkenal sebagai masyarakat yang tidak mengenal kemanusiaan, berubah menjadi bangsa yang disiplin dan penuh nilai kemanusiaan, sehingga tidak ada lagi merendahkan martabat eksploitasi wanita dan perbudakan. Yang ketiga, dari segi politik, masyarakat Arab tidak lagi sebagai bangsa yang cerai-berai karena kesukuan, tetapi berkat ajaran Islam berubah menjadi bangsa yang besar dan bersatu. Sehingga dalam tempo yang relatif singkat, bangsa Arab menjadi bangsa besar yang dikagumi oleh bangsa lainnya. Poin ketiga, motivasi ajaran Islam terhadap peradaban Islam. Yang pertama, Islam sangat menghargai akal. Yang kedua, Islam mewajibkan setiap laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, Islam melarang taklid buta dan menerima sesuatu tanpa menggunakan akal pikiran. Yang keempat, Islam mengatakan pemulungnya supaya senantiasa menggaris kepada sesuatu yang belum diungkapkan, melakukan inisiatif dan memberi manfaat bagi manusia. Yang kelima, Islam memerintahkan setiap pemeluknya untuk mencari keridhaan Allah. Yang keenam, Islam mengajarkan bagi pemeluknya supaya melakukan penganggaran untuk menjalin silaturahmi dan kerjasama dengan bangsa lain. Sekian presentasi dari saya. Kalau tidak misalnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rasulullah meminta untuk dipindahkan ke rumah Siti Aisyah, yaitu kemudian Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Rasulullah meninggal di umur 63 tahun. Meninggalnya di rumah Aisyah. Dan dimakamkan di sana. Reaksi sahabat pada waktu itu sangat tidak percaya dan sangat kaget. Terlebih lagi Umar bin Khattab sangat marah dan sangat tidak percaya. Dan akhirnya yang bisa membenarkan bahwa berita Rasulullah meninggal yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, perubahan besar yang dibawa Islam. 1. Dari segi agama, bangsa Arab yang semula menyembah berhala menjadi menyembah Allah. Yang kedua, dari